Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari surat 1 Yohanes, pasal yang kelima, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk Godly Family semuanya. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sejak awal suratnya, penulis surat Yohanes telah menyatakan bahwa apa yang ia tuliskan adalah kesaksian mengenai hidup kekal. Kekekalan adalah realitas Allah. Hidup kekal berarti hidup yang digambarkan oleh kekekalan Allah. Sekali lagi Yohanes menegaskan di akhir suratnya, hidup kekal telah dikaruniakan Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah datang sebagai manusia. Allah dan manusia yang terpisah oleh dosa bersatu dalam relasi intim yang penuh kasih. Yesus, sang sumber hidup kekal, telah datang dengan air dan dengan darah. Dengan air berarti merujuk kepada baptisan, di mana Bapa meneguhkan pelayanan Yesus di dunia. Dengan darah berarti merujuk kepada peristiwa salib, di mana melalui kematian, Yesus menyelesaikan misinya. Air dan darah menjadi tanda bahwa hidup kekal ada di dalam dan melalui karya Yesus Kristus. Karya Allah melalui Yesus Kristus disaksikan oleh Roh. Roh yang bersaksi di sorga, juga bersaksi di bumi. Jika ada air dan darah, karya Kristus dan Roh yang memberi kesaksian, jadi tidak ada dusta atau kepalsuan di dalam tindakan penyelamatan Allah. Kesaksian ini tidak dapat disangkal oleh siapapun, sebab Allah sendiri yang memberikan kesaksian. Yohanes telah bersaksi mengenai hidup yang kekal, karena ia menyadari bahwa hidup kekal ada di dalam Tuhan Yesus. Ia pernah mendengar Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Oleh karena itu, melalui suratnya ini ia bersaksi kepada orang yang tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung, agar percaya kepadanya supaya memiliki hidup kekal. Kesaksian akan menuntun seseorang kepada iman, dan iman akan menuntun kepada hidup kekal. Kita akan menikmati hidup kekal karena beriman kepada Yesus Kristus. Kita pun bersyukur karena ada orang yang telah bersaksi untuk kita. Lalu, apa tugas kita? Tugas kita sekarang adalah meneruskan kesaksian itu kepada orang lain. Di momen Natal ini, mari kita bersama-sama mengambil satu komitmen untuk memberikan kesaksian kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kepada orang yang belum mengenal Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman yang kami renungkan hari ini. Kiranya Engkau ya Tuhan yang menolong kami, memberikan kami keberanian untuk kami boleh bersaksi tentang Kristus kepada siapapun yang kami temui, kepada siapapun orang yang belum mengenal Kristus, sehingga mereka boleh mengenal kasih Kristus dan mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.